Dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, berbuat salah atau dosa, mereka itu cepat ingat kepada Allah dan mohon ampun atas segala dosa-dosanya. Pernah Pak ingat kepada Allah ketika mendolimi diri sendiri? Bu, saya nanya ini, yang biasa gibah bapak apa ibu? Sing biasa ngerasani itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Podo ae. Loh iya podo ae. Saya itu kalau senggang waktunya sering ke warkop, bener. Ke warkop. Untuk apa sih? Sebetulnya saya untuk memperhatikan saja. Ya apa sih bapak-bapak? Oh tiba-tiba podo ae ngerasani. Oh iya, tidak hanya ibu-ibu. Ketika kita mendolimi diri sendiri atau berbuat keji itu kan termasuk maksiat ya, ngerasani, menggibah itu, cepat ingat kepada Allah. Ya Allah, ngene iki lak gak oleh sirek, astagfirullah, lho, istighfar. Ojo ditutup-tutupno, Bu. Jam 8 esuk wis 8 sing dirasani. Jam 12 wis ngrasani maneh, naudzubillah. Jangan. Nggih, sia-sia nanti amalan kita. Kul alias mut. Nek gak iso ngomong sing apik, lebih baik diam. Nggih, wis gak usah nyandak-nyandak. Bu, sampean tak kandhani ya. Napa? Niku lho, butun iki lho mabengi nglebokno wong. Butun iki sapa ana butun kene? Nglebokno wong bapake sing teko desa ya gak apa-apa ya. Antene kok ojo curiga dhisik ngono ya. Ya Allah. Meskipun begitu, iku lho Pak Saripin gonceng wong wedok, lho sing digonceng iku adike teko desa ya gak apa-apa ya. Jangan suudzon dulu, nggih. Ini di syuting ini. Dimasukkan YouTube. Jangan lupa ya, like and share. Oh iya, biar Baitul Mughafar ini terkenal gitu loh. Nggih, like dan subscribe gitu loh, nggih. Inilah Bapak Ibu sekalian, 4 ciri orang bertakwa. Kalau panjenengan punya ciri ini, berarti insya Allah panjenengan sudah bertakwa. Kalau belum, senyampang kita masih diberikan umur sama Allah, maka perbaikilah. Tahun 2022 Masehi ini, Bu, jadikan momentum kita itu, niat kita memperbaiki ibadah kita. Kalau 2021 kemarin masih banyak yang tertinggal dalam ubudiyah kita, dalam ibadah kita, mari di tahun 2002 ini kita perbaiki semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kenapa Allah mencabut keberkahan rezeki kita itu, karena kita kikir dan enggan untuk berderma, bersedekah. Jadi kikir dan enggan sodako. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, banyak-banyaklah bersedekah. Jangan kikir. Tidak ada ceritanya gara-gara sodako jadi melarat. Ada Pak? Di media atau di medsos ditulis gara-gara si fulan banyak sodako, maka akhirnya jadi melarat miskin. Ada enggak? Enggak ada ya. Justru semakin baik. Pernah lihat di medsos viral di pasar Cilacap yang kebakaran kemarin itu. Seluruh kios terbakar, hanya 1 kios yang masih utuh, berikut perlengkapan yang di dalamnya. Gula, kopi enggak terbakar, sampai nugget enggak terbakar. Ketika ditanya tetangganya yang sebelah kiosnya itu, karena memang Pak Haji, kebetulan Pak Haji itu sering sodako. Dulu Gunung Semeru meletus, ada 1 rumah, ya kan, yang tidak terkena abu vulkanik sama sekali. Bahkan kolam ikannya itu tidak terkena, yang kanan kirinya itu pada kena. Karena kebetulan Pak Haji tadi itu juga sering sedekah. Ini sebetulnya Allah tunjukkan kepada kita, ini loh rahmatnya Allah itu. Kalau kita banyak sedekah, di dunia itu diberikan kemudahan seperti ini. Belum lagi di akhirat. Buka Quran surat Al-Baqarah
ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna fisabilillah. Monggo. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sama dengan seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Seperti sebutir biji menumbuhkan 7 tangkai. Terus pada setiap tangkai ada 100 biji. Pada setiap tangkainya 100 biji. Terus Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, Bu, Pak, matematika Allah berbeda dengan kita. Kita punya uang 10.000, kita sedekahkan 1.000, berkurang apa bertambah? Berkurang kalau menurut kita, tapi kalau menurut matematika Allah akan bertambah. 1.000 kalau kita sedekahkan, infakkan di jalan Allah sama dengan 1 butir menumbuhkan 7, berarti 7.000, masing-masing 100, berarti 700.000. 1.000 jadi 700.000, berarti uang sampean 709.000. Paham? Cuman kadang-kadang kita mau sodako gogon-gogon itu kecekel 20, kegedean iki kecekel 10.000, saya kena gatu bensin, kecekel 5.000 sik kegedean, bareng kecekel 1.000 ya siki ae. Nah ini kadang-kadang kita itu kikir, Pak, Bu, rumahnya siapa yang datangi pengemis atau pengamen? Ada? Sampai bilang apa ketika didatangi pengemis, pengamen? Prei, ini kan. Sing banyak itu kan kait jreng, prei. Jarine sing ngamen, aku gak sekolah kok prei-prei ya. Nah ini loh kelirunya kita ini. Kasih Bu, mereka itu datang ke tempat kita dengan satu tujuan dan harapan, ingin diberi. Kalau sampean, mohon maaf, kalau sampean tidak punya, berilah apa yang ada di rumah, entah minum, entah apa. Ini sekedar cerita saya. Pernah saya itu tidak ninggali istri saya uang sepeser pun. Ada pengemis datang ke rumah, seorang ibu-ibu tua, dipersilakan duduk. Bu, duduk dulu, saya bikinkan minum. Bayangkan. Setelah itu ditanya, Bu, saya ini ndak punya uang, mau ndak jenengan saya kasih gula 1 kilo? Kira-kira jawabnya apa, Bu? Mau kan? Nggih. Dikasih 1 kilo. Begitu sore saya pulang, ditanya dibilangi sama istri saya, Bi, besok panjenengan ndak bisa minum kopi atau teh. Loh kenapa? Gulanya sudah saya sedekahkan. Subhanallah, saya bilang gitu. Tapi dalam hati, aja kabeh norek sakjane mang. Longen. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi kan gitu loh. Subhanallah, 3 hari berikutnya saya datang ke rumah teman. Di sana saya ketemu dengan kakaknya. Kakaknya bilang ke saya, Dek, lama nggak kesini? Iya Mbak, mampir ke rumah ya nanti. Iya. Begitu pulang dari rumah kakaknya itu, saya digawani 1 kresek. Begitu saya buka di rumah, subhanallah, apa kira-kira? Gula 10 kilo. Sedekah 1 kilo dapat 10 kilo. Percaya nggak Mbak sampean? Ini mulai ke besok sampean sedekah gula 1 kilo. Loh itu Quran, bukan saya loh nggih. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah tidak sampai 1 minggu diganti saya. Saya akhirnya bilang, Dek, kalau gula 10 kilo ini dibuat kopi sama teh, jadi berapa bulan gitu. Ya, sudah bagikan lagi. Seperti itu. Inilah. Oleh karena itu kalau kita kepingin berkah, jangan kikir. Insya Allah diganti itu semua sama Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah cabut keberkahan rezeki kita itu? Karena kita tidak bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah. Jadi kita tidak bertawakal. Tawakal itu bagaimana sih? Pak, Bu,
berpasrah diri kan, tawakal itu. Bagaimana sikapnya? Apa meneng? Apa nerimo ing pandum? Kan tidak. Tapi paling tidak bergerak kita. Tawakal itu berbuat juga. Setelah setelah apa yang kita kerjakan, sudah hasilnya serahkan kepada Allah. Buka Quran surat At-Tolak. At-Tolak itu dari mulai ayat surat At-Tolak itu surat 65, dari mulai ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Monggo. Yang bawah. Jadi jangan di atas. Dan barang siapa yang bawah, nggih. Yang bawah, ya. Barang siapa Bertakwa kepada Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia, Allah, akan membukakan jalan keluar baginya. Pak, Bu, hidup mana yang tidak sempit? Hidup mana yang tidak sulit? Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar atas kesulitan dan kesempitan yang kita hadapi dengan bertakwa. Terus wa yarzuqhu dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pernah kan Pak, Bu, mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Mohon maaf, ada yang rokok di sini? Pernah kan diberi rokok sama teman? Ya kan? Cak, rokok Cak. Oh iya, matur nuwun. Lho ngono sing njaluk rokok mah lho. Ganok maneh tunggal kanggo sore lho. Iki kebacute gitu. Pak, bertakwa akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lanjutnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Subhanallah. Bayangkan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, setelah usaha yang dia lakukan kemudian berpasrah diri hasilnya kepada Allah, Allah akan cukupkan segala keperluannya. Dicukupi Pak, Bu, kita semua ini sama Allah. Jadi tidak usah gopoh, tidak usah bingung. Kalau memang kita sulit, sempit hidup kita, gelar sajadah, sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak, dan mohon kepada Allah agar kita diberikan jalan keluar. Ini jadi jangan sampai kita ini tidak bertawakal kepada Allah. Sudah bertawakal saja kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah hasilnya. Jangan menduga-duga kita, sudah pasrahkan saja. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kalau kepingin rezeki kita berkah, yaitu banyak yang tidak mensyukuri nikmat Allah, pantas Allah cabut keberkahannya. Kenapa Allah mencabut keberkahan rezeki kita? Karena kita tidak benar-benar mensyukuri nikmat Allah. Buka surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu surat 14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah ini, sudahkah kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Monggo dibaca artinya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Apa kata Allah? Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti
azabku sangat pedih. Pak, Bu, azab itu tidak hanya ditimpakan Allah di akhirat saja, di dunia sudah ditimpakan. Jadi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ingat, azab itu akan ditimpakan Allah di dunia juga. Bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur? Paling tidak ada 3. 1, pikiran kita meyakini bahwa semua nikmat ini datangnya dari Allah, bukan dari bos atau dari juragan. Semuanya dari Allah. Yang kedua, lisan kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Berapa kali Pak sehari? Bu, alhamdulillah. Pun lali kula. Soale gak tau maca soale ya. Jadi alhamdulillah sampai tidak pernah terucap. Bu, kalau panjenengan dapat apa istilahnya, hantaran dari tetangga, bubur misalnya, apa yang sampai ucapkan? Alhamdulillah. Terus apa? Terima kasih, tok. Alhamdulillah, terima kasih, tok gitu. Paling tidak doakan minimal alhamdulillah, matur nuwun Bu, barakallah. Itu kadang-kadang kita alhamdulillah sudah benar, terima kasih sudah benar, tapi kita tidak mendoakan saudara kita tadi untuk keberkahannya. Doa yang baik akan kembali kepada kita. Doakan. Ini nanti dikasih piringan kan Bu, Pak, aku krungu klotek-klotek. Sampai ngomong kepada takmirnya, Pak Nur Salim nanti, matur nuwun, alhamdulillah, barakallah. Seperti itu. Itu etika Bu, yang Rasulullah ajarkan juga seperti itu Pak. Ojo mek alhamdulillah, warak aku rek. Keliru itu ya. Jadi yang kufur akan diberikan azab oleh Allah. Yang ketiga Pak, cara kita bersyukur itu adalah dengan mempergunakan harta maupun jiwa kita dalam ketaatan kepada Allah. Kita ini dititipi harta Bu, mari kita pergunakan di dalam jalan ketaatan kepada Allah, termasuk badan kita ini. Jangan sampai kita dikasih badan yang sehat, gak tahu sholat, naudzubillah. Dikasih sakit, rodok males sholatnya. Pak, saya tanya Bu, ketika panjenengan sakit masih sholat enggak? Halo? Sholat enggak? Soalnya ada, Mbah, enggak sholat Mbah, kulo sakit nak, naudzubillah. Sakit tidak bisa menghalangi kita untuk meninggalkan sholat. Ada 3 keringanan yang diberikan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak bisa berdiri dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk dengan tidur. Ya apa sih Bu? Ya gak ono sholat dengan tidur itu. Berbaring. Nek tidur ya harus tidur, gak sholat, gak mungkin sampean sholat ya. Dengan berbaring. Loh, ini keringanan dari Allah dan Rasulnya. Jangan sampai ditinggalkan. Apapun itu. Naudzubillah. Saya pernah opname di rumah sakit umum. Dari 6 orang itu, naudzubillah, 5 orang tidak melaksanakan sholat. Begitu azan, tidak sholat. Padahal ketika kita sakit, kalau kita tetap melaksanakan sholat, insya Allah Allah akan berikan 2. 1, kesembuhan atas sakit kita. 2, kalau toh memang sudah ajalnya kita, insya Allah diakhirkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Subhanallah. Berapa banyak ustadz dan para kiai itu yang akhir kehidupannya husnul khotimah. Beberapa teman saya itu membalik, ya Allah, insya Allah husnul khotimah. Tidak sakit, tiba-tiba sudah meninggal. Seperti orang tidur. Banyak itu. Nah ini para jamaah sekalian, ayo kita berlomba-lomba untuk mencari husnul khotimah ini.
Bukan yuk husnul khotimah loh ya, bukan yuk, tapi husnul khotimah yang dijanjikan oleh Allah. Yang kelima ya, terakhir ini berarti sampean siap bisa itu tuh. Yang kelima itu adalah melaksanakan maksiat dan enggan untuk bertaubat. Naudzubillah. Jadi kita itu banyak melaksanakan maksiat, enggan untuk bertaubat. Sik ngenteni engkuk, nanti ngapain? Aku masih muda, nanti aja kalau sudah tua. Aku masih sehat, nanti aja kalau sudah sakit. Fir'aun, tahu Fir'aun nggih? Itu ketika dia bertaubat sudah hampir tenggelam. Sudah mau tenggelam, baru ngomong, aku yakin dan percaya pada Tuhan Musa dan Harun. Kasep cak, kasep. Makanya senyampang Allah masih berikan umur kepada kita, ayo kita bertaubat kepada Allah. Rasulullah itu sudah dijamin sama Allah masuk surga. Itu masih beristighfar 100 kali. Nah kita ini loh belum tentu dijamin Allah masuk surga. Istighfar kadang-kadang wangil. Paling setelah selesai sholat astagfirullah wis mari. Padahal meskipun panjenengan berangkat ke sawah, ke kantor, ke tempat pekerjaan atau ibu-ibu pas menggoreng, baca istighfar pun juga nggak apa-apa. Astagfirullah, nggak apa-apa. Oh iya. Ibu-ibu sambil goreng bandeng misalnya, baca astagfirullah. Ketika meledos bandengnya astagfirullah. Ya Allah, itu tidak apa-apa memang. Jadi tidak hanya astagfirullah itu di masjid saja, Pak. Ayo nanti kalau pulang, pokoknya ada 2 tempat, jangan di tengah pasar maupun di dalam kamar mandi. Membaca itu, boleh di jalan itu dan tidak harus berwudu terlebih dahulu. Apa susahnya lisan kita baca astagfirullah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita kepingin berkah rezeki kita, hidup kita, yang kelima ini perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Buka surat Nuh 71 ayat 10. Jadi innahu kana ghafara. Istaghfiru innahu kana ghafar. Jadi banyak-banyaklah beristighfar. Dengan istighfar itu insya Allah kita akan diberikan oleh Allah satu rezeki. Perhatikan surat Nuh nanti. Monggo. Ayat 10. Nggih, 71 ayat 10. Bermohonlah ampun kepada Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh Allah itu Maha Pengampun, Pak, Bu. Terus 11-nya? Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Nah, niscaya Allah menurunkan hujan yang lebat dari langit, terus dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Dan Allah akan memperbanyak harta serta anak-anak kita. Terus dan mengadakan kebun-kebun untukmu. Nah, mengadakan kebun-kebun, terus dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Sungai-sungai. Jadi usaha-usaha yang baik. Kalau sampean enggak duwe kebun ya usaha ini diperbaiki sama Allah. Terus 13-nya? Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Nah, terus dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. Nah, ini Pak. Jadi insya Allah surat ini, ayat ini itu dipakai ketika tidak turun hujan. Maka dibaca ini sama imam ini biasanya. Ketika kita sholat istiqo itu, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Panjenengan ketika hujan seneng napa senep? Ketika hujan itu panjenengan seneng apa senep? Kemarin siapa yang bilang pagi-pagi lah, yo isuk-isuk ngene iki lapo udan iki mulai gas nyambut gawe. Ini hati-hati. Allah itu Maha tahu, diturunkan hujan pagi, siang atau malam itu terserah
Allah. Kita itu hanya berdoa saja, Allahumma shayban nafi'an. Sudah. Wis ojo mencaci musim gitu loh. Kalau nggak diturunkan hujan. Ini ada kalimat yang lucu. Ada nggak yang mengatakan begini? Alhamdulillah gak udan. Ada nggak? Alhamdulillah gak udan. Ada nggak kira-kira? Ada. Umpama sampean gak dikei udan setahun ini loh, ya apa kira-kira? Kalimatnya kayak bener ya, tapi salah. Alhamdulillah gak udan. Loh, gak dikei udan kalau Gusti Allah setahun, kira-kira ya apa sampean? Ngosek ngene ya Allah. Tanda akhir zaman itu nanti salah satunya Allah akan tidak menurunkan hujan. Mestinya curah hujan tinggi dalam setahun itu tidak seberapa tinggi. Itu tanda-tanda akhir zaman. Hati-hati sampean. Enake ngomong alhamdulillah gak udan atau berdoa muga-muga gak udan soalnya pengajian. Apa hubungane gitu loh nggih. Kan sing teko ta. Ya salahe sing gak teko iku mang gitu loh. Padahal datang ke tempat pengajian meskipun hujan, jempol loro. Sampeyan njaluk jempol loro apa jempol papat? Jempol papat, geblak kula lah. Nggih, ambek sikil. Inilah kadang-kadang kita ini keliru, Bu, Pak, menempatkan kalimat. Nggih, mulai sekarang ditata. Ketika hujan, alhamdulillah, Allahumma shayban nafi'an. Sudah. Nggih. Itu semua adalah kehendak Allah. Kita tidak berhak ono manis sing gawe pawang nyingkre-nyingkre udan. Waduh. Ya Allah, lapo. Allah itu Maha tahu gitu loh. Dan hujan itu berkah dari langit. Kok disingkre-singkreno iki karepe ya apa? Nggih ya lho enterop ae. Astagfirullah. Lah salahe sampean duwe gawe pas udan-udan. Nggih. Sampeyan tak kandhani ya, duwe gawe nek akeh sing dayo. Waktu terang, nggih. Tanggal nom, dina Minggu, enake kowe sing lho. Wis gak usah nang dukun sampean, nang aku ae wis tak kandhani ngene wis gak bayar sampean. Nggih. Inilah Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita keliru menempatkan sesuatu. Jadi itulah 5 sebab kenapa Allah mencabut keberkahan rezeki kita. Mudah-mudahan dari kelima sebab ini insya Allah tidak ada di dalam diri kita. Manakala namanya manusia terbersit ada, segera perbaiki diri kita. Senyambang Allah masih berikan hidup dan kehidupan kepada kita, insya Allah Allah masih menerima taubat kita dan masih mendengar doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita, memberkahi kehidupan kita baik di dunia maupun di alam kubur dan di akhirat kelak, serta memberikan kepada kita anak-anak yang soleh dan solihah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Aku qouli hadza, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian Ahad pagi yang telah disampaikan oleh Ustaz HM Mahendra Rama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan ilmu baru untuk kita semua. Kami atas nama Takmir Masjid mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri Ihdinas Siratal Mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.